Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bu Iva akan menjelaskan materi terkait ekologi. Nah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, di mana ekosistem di sini adalah interaksi atau saling ketergantungan antara komponen yang di dalamnya terdapat makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Komponen ekosistem sendiri itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan biotik. A itu artinya tidak, bio itu hidup. Jadi abiotik itu adalah tak hidup, sedangkan biotik itu adalah hidup. Jadi komponen abiotik merupakan komponen tak hidup, sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bagaimana skema siklus materi atau arus energi yang terjadi di dalam ekosistem, baik antara makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Interaksi antar komponen ekosistem itu dapat terjadi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Itu bisa terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Setiap organisme itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi, baik yang bersifat positif, negatif, netral, maupun kombinasi. Seperti halnya kalian tidak bisa kan hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain ataupun makhluk hidup lain. Bahkan kalian pun juga tidak bisa hidup tanpa adanya sinar matahari, air, oksigen, serta komponen abiotik lainnya. Beberapa interaksi antar komponen ekosistem itu diantaranya yang pertama itu adalah netralisme. Nah, netral di sini itu artinya antar makhluk hidup yang berbeda jenis itu tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut mempunyai habitat yang sama. Contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun, karena kucing dan ayam mempunyai makanan yang berbeda. Jenis interaksi yang kedua itu adalah kompetisi. Nah, kompetisi sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Jika kompetisi intraspesifik itu kompetisi yang terjadi antar individu dalam spesies yang sama. Nah, contohnya sesama kambing untuk memperebutkan pasangannya. Sedangkan kompetisi interspesifik itu terjadi pada spesies yang berbeda. Satu contoh, tanaman jagung dan rumput itu sama-sama tumbuh di ladang yang saling memperebutkan unsur hara di ladang yang sama. Untuk interaksi yang berikutnya adalah komensalisme. Nah, komensalisme merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies yang salah satu untung, sedangkan spesies yang lain itu tidak terpengaruh, tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Nah, kalian bisa amati contoh berikut ini. Berbeda dari komensalisme, jika amensalisme ini yang satu spesies itu merasa dirugikan, satu pihaknya dirugikan, sementara pihak yang lain itu tidak terpengaruh adanya asosiasi ini. Contoh dari amensalisme ini adalah beberapa jenis tumbuhan itu mengeluarkan zat alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan yang lainnya. Berikutnya adalah parasitisme, di mana hubungan antar spesies dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak itu dirugikan, sedangkan pihak yang lain itu diuntungkan. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk interaksi antar komponen ekosistem parasitisme. Untuk interaksi yang lain yaitu adalah predasi, di mana predasi ini adalah hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa itu sangat erat, di mana pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada yang dimangsa. Sementara itu, pemangsa itu bisa berperan sebagai pengontrol jumlah populasi yang dimangsa. Yang berikutnya adalah protokooperasi, di mana protokooperasi adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak itu memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi itu tidaklah merupakan suatu keharusan.
Bentuk interaksi yang berikutnya adalah mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Berikut ini kalian bisa perhatikan beberapa contoh hubungan mutualisme. Interaksi antar komponen ekosistem yang berikutnya itu adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Adanya komponen biotik dalam ekosistem itu dapat mempengaruhi komponen biotik, begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini adalah contoh mekanisme fotosintesis yang terjadi di mana pada proses fotosintesis tumbuhan memerlukan air dan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Kemampuan hidup organisme pada kondisi lingkungan tertentu disebut sebagai rentang toleransi. Nah, hukum toleransi menyatakan keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu ekosistem ditentukan satu atau lebih faktor fisik dan kimia lingkungan yang masih bisa ditoleransi oleh spesies tertentu. Sementara itu, batas toleransi adalah batas minimum dan maksimum kondisi fisik dan kimia lingkungan untuk makhluk hidup tersebut bisa bertahan hidup. Ada kalanya suatu populasi dalam ekosistem sangat dipengaruhi oleh suatu jenis komponen biotik atau faktor pembatas. Nah, contohnya itu adalah curah hujan di daerah gurun. Organisme pada ekosistem akuatik juga mempunyai faktor pembatas, yaitu suhu, cahaya matahari, oksigen terlarut, serta nutrisi. Nah, faktor pembatas lainnya yaitu salinitas. Nah, salinitas di sini adalah jumlah mineral anorganik atau garam yang terlarut di dalam air. Itu tadi adalah sedikit materi dari Bu Iva terkait interaksi antar komponen dalam ekosistem. Materi terkait aliran energi dalam ekosistem serta piramida energi akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya pada bagian yang akan datang. Itu tadi materi terkait interaksi antar komponen dalam ekosistem yang dapat Bu Iva sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.